Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan. Insya Allah tidak lama Bu Ida. Waalaikumsalam. Oke, silahkan. Apa nih yang Bu Wid ingin sampaikan sore ini? Begini Bu Ida, saat presentasi itu perasaan saya selalu gugup, kurang percaya diri gitu, dan sering blank, kehilangan kata-kata yang ingin saya sampaikan. Jadi begitu Bu Wid kesulitan panjenengan saat presentasi nggih. Mungkin ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan? Ya, sebetulnya saya sudah sharing ke teman sejawat yang saya anggap senior di sekolah. Tapi saya masih belum bisa mengatasi masalah saya ini, Bu Ida. Oh nggih nggih Bu. Jadi apa yang ingin Bu Wid dapatkan dari obrolan santai kita ini Bu Wid? Saya ingin mengatasi masalah saya saat presentasi, Bu Ida. Oh, ngoten. Jadi Bu Wid ingin saat presentasi nanti tampilnya bagus, tidak gugup dan tidak kehilangan kata-kata ngoten nggih. Kan biasanya kalau gugup itu langsung ngeblank semua ngoten nggih Nggih, Bu. nggih. Iya, Bu Ida, saya ingin saat tampil presentasi itu lancar, tidak gugup dan tidak blank gitu. Nggih nggih Bu. Nah, sekarang apa yang membuat Bu Wid merasa kesulitan dalam presentasi ini Bu? Napa Bu? Saya merasa gugup dan sering kehilangan kata-kata saat presentasi, Bu Ida. Oh, ngoten. Coba Bu Wid ceritakan bagaimana perasaan itu muncul tiba-tiba kok gugup itu karena apa? Kan mestinya ada sebabnya. Ya. Perasaan takut tidak bisa menyampaikan materi dengan bagus kepada peserta. Itu membuat saya gugup, Bu Ida. Terkadang saya merasa kehilangan kata-kata saat saat akan menyampaikan sesuatu. Oh, nggih nggih nggih. Mungkin apa ada hal lain yang ingin panjenengan sampaikan, Bu Wid? Tidak itu saja. Saya ingin saat presentasi nanti di depan teman-teman lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan panjenengan, insya Allah saya bisa. Baiklah, Bu Wid. Sekarang saya mau tanya ke Bu Wid. Apa rencana Bu Wid agar bisa presentasi sesuai harapan Bu Wid sudah melakukan apa saja? Mungkin atau punya angan-angan seperti itu, Bu Wid? Mungkin mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Nggih. berlatih presentasi dulu di depan cermin, Nggih. dan mencari umpan balik dari rekan sejawat. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Nggih. Bagus. Apa strategi yang panjenengan gunakan untuk mencapai tujuan itu? Yang jenengan sampaikan itu apa strategi jenengan? Mungkin saya akan mencari beberapa referensi materi presentasi, membuat PPT presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana, Bu Ida, untuk meminta umpan balik dari rekan sejawat untuk perbaikan presentasi saya ke depan. Ya, sudah bagus Bu. Langkah-langkah panjenengan sudah bagus, terencana sudah bagus, dan fokus pada kesulitan panjenengan. Baik, Bu, apa komitmen panjenengan terhadap rencana yang sudah jenengan jabarkan tadi, Bu? Iya, Bu Ida. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi lebih matang, berlatih presentasi di depan cermin, dan meminta umpan balik dari teman sejawat. Oh, nggih, nggih. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Wid dalam menjaga komitmen itu, Bu? Saya akan meminta rekan sejawat saya, Bu Ida, untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya motivasi mereka akan menjadi semangat untuk presentasi saya lebih baik lagi ke depannya. Yeah. Baik, Bu Wid, waktu kita tinggal sedikit, kira-kira apa yang Bu Wid dapatkan dari sharing ini? Ya, ya Bu Ida, saya dapat dari obrolan kita hari ini ya,
Untuk dapat presentasi dengan baik, saya bisa untuk mempersiapkan materi presentasi lebih matang, berlatih presentasi di depan cermin, dan meminta umpan balik teman sejawat. Saya juga bisa mencari beberapa referensi materi presentasi, membuat PPT presentasi lebih menarik, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Sudah bagus sekali, Bu. Sudah rinci sekali apa yang jenengan jabarkan tadi. Kira-kira dalam waktu dekat ini, Bu, ada kegiatan presentasi kah? Kira-kira ada, Bu Ida. Kira-kira itu pekan depan. Itu saya akan melakukan diseminasi di sekolah saya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan setelah Ibu presentasi ya. Saya penasaran ingin mendengar cerita Ibu. Jadi apa yang jenengan jelaskan tadi semoga berhasil maten nggih Bu presentasinya. Amin, 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 amin. Makasih. Ye, Terima kasih, Bu Ida. sami-sami. Sami-sami. Oke. Assalamualaikum, terima kasih Bu Wid sudah meluangkan waktu sore ini. Ada yang saya ingin bicarakan nih sama Ibu. Insya Allah tidak lama sih Bu, mungkin 10 menitan atau 15 menitan. Sakit nggih Bu? Sakit Bu. Waalaikumsalam. Monggo silahkan. Apa yang Bu Ida ingin bicarakan sore ini? Monggo. Begini Bu, saya mau cerita apa yang saya hadapi di sekolah. Kondisi sekarang ini, kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah itu kurang maksimal. Banyak anak yang tidak ikut kegiatan ini. Ada yang sembunyi di belakang gedung, ada yang di kelas, bahkan ada yang pulang. Padahal ini kan salah satu pembiasaan positif yang diprogramkan sekolah. Di sisi lain, saya juga berpikir jika ratusan siswa untuk yang untuk sholat berjamaah itu Bu, itu hanya dikondisikan oleh guru PAI saja, hanya 3 atau 4 saja yang mengkondisikan. Tentu kan butuh waktu banyak dan tak jarang pula usaha kami tidak berhasil Bu, jadi kegiatan tidak efektif. Kegiatan sholat berjamaah molor, waktu pulang juga terlambat. Imbasnya orang tua yang jemput anak-anak pun mengeluh Bu. Seperti itu yang ingin saya sampaikan menjenengan Bu. Oh, jadi begitu Bu Ida. Kegiatan sholat zuhur berjamaah tidak efektif karena banyak anak yang sulit dikondisikan. Selain itu ada lagi Bu? Ya Bu, sebenarnya saya sudah minta bantuan kepada beberapa guru untuk membantu mengkondisikan, tapi lama kelamaan mereka kadang juga merasa sibuk atau merasa capek ya Bu ya. Jadi kondisi kembali lagi seperti semula. Dan saya itu sungkan Bu kalau ngejar terus-terusan minta tolong lagi, sungkan Bu sama mereka. Jadi begitu Bu Ida. Kita hanya punya waktu hanya waktu pendek ini Bu Ida. Dalam obrolan kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ida dapatkan? Saya ingin pengen solusinya. Saya pengen tahu caranya biar kegiatan pembiasaan positif di sekolah saya itu efektif. Utamanya kegiatan sholat zuhur berjamaah ini, Bu. Anak-anak bisa pulang tepat waktu, begitu. Meskipun yang mengkondisikan ya saya tidak berharap seluruh guru ikut tidak, tapi ya biar saya tidak merepotkan banyak orang, bagaimana ngoten kan kegiatan sholat zuhur berjamaah ini identik dengan guru PAI selama ini yang ditugasi guru PAI untuk mengkondisikan begitu Bu. Jadi supaya anak-anak nurut gitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Jadi biar tidak molor Bu waktu pulangnya. Hmm. Kalau menurut Bu Ida, kegiatan ini bisa dikatakan efektif itu yang seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya kegiatan ini dikatakan efektif itu jika mengondisikan anak-anak itu tidak membutuhkan waktu yang lama-lama banget gitu Bu. Semua siswa bisa ikut kegiatan dengan baik tanpa harus merasa kucing-kucingan atau harus dikejar-kejar Iya. sama guru.
Hmm. Jadi kegiatan efektif ini jika anak-anak dengan mudah terkondisikan dan tidak melebihi waktu yang ditentukan ya Bu. Nah kalau yang ideal itu angka 10, kira-kira kondisi sekarang ini di angka berapa ya Bu Ida? Jika skalanya 0 sampai 10. Sepertinya masih di angka 6 Bu skalanya. Oh, jadi di angka 6 ya. Kira-kira kendalanya apa ya Bu? Yaitu yang pertama ya karena anak-anak itu disiplin dirinya, kesadarannya kurang ya Bu ya. Mereka itu enak-enakan dulu di kelas, tidak segera ke musola. Terus ada yang memang tidak ingin sholat, jadi pengen kabur gitu. Terus yang Ya. selanjutnya guru yang kondisikan itu cuma sedikit Bu, ratusan anak cuma 3 atau 4 guru yang kondisikan. Oh, ternyata banyak juga tantangannya ya, Bu, ya. Kalau di level 10 itu kemungkinan sulit ya di waktu dekat. Harapan Ibu di skala berapa ya untuk keefektifan kegiatan ini? Saya harapannya ya di skala 8 insya Allah sudah cukup baik lah Bu. Hmm. Terus apa yang nanti Bu Ida lakukan untuk di skala 8 nanti? Ya itu Bu yang sedang saya pikirkan Bu. Makanya saya pengen ngobrol sama Bu Wit. Ya, kalau dari pengamatan Bu Ida itu, anak-anak itu mudah dikondisikan jika bagaimana ya Bu Ida? Sebenarnya jika guru-guru yang mengkondisikan lebih banyak itu bisa berhasil Bu. Apalagi guru di jam terakhir itu kan langsung bisa mengarahkan anak, ayo ke musola, bisa diarahkan. Atau wali kelasnya menghandle gitu ya Bu ya, bisa manut. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi perlu yang mengarahkan anak dari kelas fizikan di musola juga ya Bu ya? Nggih, nggih ngoten. Jadi yang dari kelas ada yang mengkondisikan, di musola juga ada yang kondisikan. Karena selama ini itu yang dari kelas tidak ada yang mengkondisikan, yang di musola nunggu Hmm, anak-anak kan enak-enakan dulu. oke. Jadi tidak hanya 4 guru PAI saja yang bekerja, ngoten lho. Oke. Kemungkinan apa yang dapat dilakukan dalam dekat niki Bu Ida? Sepertinya saya perlu konsultasi dengan atasan, Bu. Kemudian saya eh, meminta izin untuk mengumpulkan semua guru untuk berkoordinasi. Oke. Terus kira-kira itu kapan nggih bisa dilakukan? Ya, minggu-minggu ini, Bu, secepatnya. Terus yang dapat membantu Bu Ida itu siapa saja? Yang jelas wali kelas, kemudian guru jam terakhir, ada lagi waka kesiswaannya, Bu. Oke. Baiklah Bu Ida, kita ada di penghujung coaching. Terus apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita sore ini, Bu? Ya, yang saya dapatkan obrolan ini, saya dapat pencerahan dari Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, saya timbul ide-ide, Bu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid bisa ikut kegiatan positif ini secara tertib dan bisa efektif kegiatannya, yaitu dengan cara bekerja sama dengan guru pengampu mapel jam terakhir, kerjasama dengan wali kelas dan waka kesiswaan. Tentunya sebelumnya sudah konsultasi dengan atasan dulu, Bu. Begitu, Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar cerita Bu Ida setelah berkonsultasi dengan atasan. Bu, mungkin nanti kegiatan yang Ibu harapkan untuk sholat zuhur berjamaah itu menjadi lebih apa itu? Lebih meningkat ya Bu ya. Apa? Jamaahnya untuk anak-anak dari anak-anak itu lebih meningkat dan semoga lancar Bu Ida. Inge. Terima kasih Bu Wit sharingnya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.